Alhamdulillah birahmatihi yatarhamu ibaduhul mu'minun wa biinayatihi wa taufiqihi yahtadidh dhalun. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'da amma ba'd. Hadirin ikhwatu iman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah berkat kudrah dan iradah Allah Subhanahu wa taala kita masih bisa dipertemukan dan masih bisa memanfaatkan kesempatan yang terbaik yang Allah berikan kepada kita sekalian. Kenapa demikian? Karena pada kesempatan inilah, pada bulan inilah Allah sedang membiasakan dan melatih kita sekalian menjadi hamba-hamba yang dijanjikan oleh Allah sendiri, yaitu orang-orang yang muttaqin, yang dimana pada hari ini merupakan hari terakhir ya, kita bersama dengan bulan yang penuh dengan kemuliaan dan keberkahan ini. Mungkin sebagian pada hari ini hari Raya Id ya, bagi yang memahami atau memiliki sebuah keyakinan tentang ijtihadnya, yaitu dengan wujudu hilalnya bahwa hari ini adalah tanggal 1 Syawal. Akan tetapi mungkin kita termasuk kelompok yang memahami dan meyakini bahwasanya apa yang sudah diputuskan oleh pemerintahlah yang jadi pijakan kita. Jadi pada prinsipnya yang jadi persoalan itu bukan berbedanya, tapi yang jadi persoalan itu tentang metode itu sendiri. Jadi selama metode tetap seperti ini, artinya yang satu wujudu hilal, yang satu imkanur ru'yat, maka selama itu pula tidak akan pernah menemukan titik temu. Artinya tinggal kembalikan kesepakatannya mau seperti apa. Tapi kalau sudah sepakat tentang wujudu hilal, maka tentu tidak jadi persoalan tinggi hilal berapa derajat ya. Tapi kalau prinsipnya imkanur ru'yat, maka ada aturan mainnya yang sudah sepakati di Mabim, yaitu 3 derajat baru akan hilal terlihat itu sendiri. Nah, jadi artinya tinggal kembali kepada kebijakan para pemangku jabatan atau pemiliki kebijakan itu sendiri. Yang jelas ketika semua meyakini itu bagian dari ranah ijtihad masing-masing, maka kalau prinsipnya ijtihad tidak dibenarkan untuk saling menjatuhkan dan menyalahkan. Sebab kalau saling menjatuhkan dan menyalahkan, agama tidak mengajarkan seperti itu. Nah, hadirin ikhwat iman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, namun yang jelas jangan sampai kejadian bahwa buka nama ayeuna tapi salat id nama besok gitu. Itu terlalu ya. Jadi menggambarkan ciri orang yang malas, ingin cepat-cepat beres buka saum gitu, tapi lebaran nama meh rame nuturkeun kumaramena. Ini berarti tidak punya keyakinan. Itu yang masalah mah ya. Maka dari itu ketika kita yakin bahwasanya tanggal 1 Syawal itu besok, ya berarti sekarang masih punya kewajiban melaksanakan ibadah saum. Hadirin iman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan ini kita akan membedah ya, mengenai apa yang Rasul sampaikan, yang saya kutip hadis ini di dalam kitab Sahih Al-Bukhari yang beliau cantumkan di dalam Kitabul Riqaq ya, yaitu tentang kelembutan hati, disebut dengan Kitabul Riqaq. Nah, dalam Kitabul Riqaq ini ada beberapa bab, yang salah satu babnya yang akan kita bedah pada dini hari ini. Nah, salah satu di antara yang biasa kita pahami bahwa apa yang ada pada kita itu sudah pasti jadi milik kita. Itu yang jadi persoalan itu. Maka wajar kalau setiap apa yang ada pada kita sudah jadi milik kita, suatu saat tidak ada akan merasa kehilangan. Yang lebih parahnya lagi,
akan merasa diambil orang. Pada prinsipnya Allah sudah menentukan ya, mengenai bagian masing-masing manusia itu sendiri. Ada yang Allah berikan kelebihan, ada juga yang Allah berikan kekurangan ya. Namun yang jadi masalah itu sebetulnya bukan kelebihan dan kekurangannya. Sebab pada prinsipnya kelebihan dan kekurangan ini adalah bagian dari siklus takdir Allah yang tidak akan pernah bisa diingkari dan dipungkiri oleh manusia itu sendiri. Makanya kelebihan dan kekurangan itu prinsipnya bukan pilihan. Kelebihan dan kekurangan itu prinsipnya adalah sebuah ketentuan. Yang jadi pilihan kita itu apa? Bukan lebihnya, bukan kurangnya, tapi menyikapi ketika kita lebih harus seperti apa, ketika kita kurang pun harus seperti apa. Baru itu pilihan. Bagi seorang mukmin, ketika lebih harus jadi nilai lebih, yaitu apa? Bertambahnya catatan amal soleh. Begitupun ketika kurang, prinsipnya harus bertambah amal soleh. Maka karena prinsipnya sama, bertambah amal soleh tidak jadi persoalan bagi orang mukmin itu. Suatu saat lebih, suatu saat kurang. Nah makanya kenapa kalau orang yang didasari bukan dengan keimanan, maka ketika lebih dia akan bahagia, tapi ketika kurang dia akan berkeluh kesah, yang akhirnya dia memikirkan sesuatu yang memang bukan ranahnya untuk dipikirkan. Ya, dia mencoba untuk menggali padahal bukan ranahnya untuk digali. Maka ketika hal itu terjadi, wajar lahirlah manusia-manusia yang stres gitu. Kenapa stres? Ya karena memikirkan yang memang bukan layaknya untuk dipikirkan. Kenapa? Karena berbicara tentang takdir Allah, ketentuan Allah yang sudah tidak bisa dirubah lagi, hanya tinggal diterima. Nah, maka bagi orang mukmin prinsipnya seperti apa yang Rasul ungkapkan, yang diriwayatkan dalam hadis Muslim, diungkapkan dengan kalimat ajaban li amril mukminin. Aku merasa kagum dengan orang mukmin itu. Kenapa merasa kagum dengan orang mukmin? Sebab orang mukmin mah idza asabahu dharra, apabila menimpa kepada suatu kebahagiaan, dia syakara khairan, dia bersyukur, maka kebaikan baginya. Dan apabila asyabahu syarru, apabila keburukan menimpa kepadanya, sabara khairan, dia bersabar, maka baginya kebaikan juga. Artinya dengan ungkapan ini bagi orang mukmin tidak jadi persoalan. Suatu saat ada di atas, suatu saat ada di bawah, suatu saat punya, suatu saat tidak punya. Nah, Rasulullah SAW melalui hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari ini mencoba memberikan pendidikan kepada kita tentang sudut pandang supaya tidak salah dalam kesimpulan, yaitu sudut pandang apa yang ada pada diri kita belum tentu menjadi milik kita. Kalau bahasa orang tua dulu, apa yang ada pada diri kita belum tentu menjadi rezeki kita. Kenapa demikian? Sebab ini kaitan tentang kembali kepada takdir Allah tadi. Nah, makanya Imam Bukhari mencantumkan sebuah judul dengan kalimat babu maqaddama min malihi fahuwalahu. Harta yang telah digunakanlah adalah milik yang menggunakan. Jadi prinsipnya baru akan jadi milik atau baru akan jadi rezeki kalau seandainya sudah dia gunakan. Namun yang jadi pertanyaan, digunakannya apa? Kemana? Untuk apa? Bagi orang mukmin ketika digunakan tentu digunakan untuk menambah amal soleh. Tapi bagi orang yang tidak beriman ketika digunakan tidak ada pikiran untuk menambah amal soleh. Yang jelas sudah dia gunakan. Nah, makanya orang mukmin ketika dia memanfaatkan harta tersebut berpikirnya bukan hanya untuk dunia saja, tapi dia berpikir sampai melintas ke negeri akhirat. Jadi ketika dia gunakan pun harus punya nilai lebih, bukan hanya sebatas urusan dunia semata, tapi di samping dunia semata harus ada nilai tambahan ukhrawinya. Tapi bagi orang yang tidak punya keimanan hanya sebatas dunia semata. Inilah pembedanya antara orang yang menggunakan harta yang Allah berikan
orang yang beriman dengan orang yang tidak beriman. Maka kita mudah-mudahan termasuk orang yang beriman yang ketika menggunakan ada nilai lebih yang kita gunakan. Nah, hadirin iman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari ini melalui sahabat Abdullah bin Mas'ud, dia berkata, qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda dengan sebuah pertanyaan yang dimana pertanyaan ini adalah untuk menguji sejauh mana mindset para sahabat tentang apa yang ada pada para sahabat pada saat itu. Nah, ternyata Nabi mengajukan sebuah pertanyaan dengan kalimat ayyukum malu warisihi ahabbu ilaihi min malihi. Siapa di antara kalian yang harta pewarisnya lebih disukainya daripada hartanya sendiri? Maksudnya, siapakah di antara kalian ketika dibandingkan antara harta yang dimilikinya sendiri dengan harta yang nanti akan dimiliki oleh ahli warisnya? Kira-kira Bu, resep mana? Resep anu dimiliki ku ibu atau napi ku putra ibu? Mana? Yang lebih disukai itu yang ada pada ibu atau yang ada pada anak ibu? Secara naluri manusia akan mengatakan yang ada pada kita. Ya. Sebab yang ada pada anak kita belum tentu kita bisa memanfaatkan, kan itu ya. Nah, makanya dengan pertanyaan sahabat menjawab seperti itu, rata semua. Nah, maka apa sih yang dimaksud dengan pertanyaan Nabi ini? Ayyukum malu warisihi ahabbu ilaihi min malihi itu. Ya. Siapa di antara kalian yang harta pewarisnya lebih disukainya daripada hartanya sendiri? Yang dimaksud dengan ungkapan ini, Ibnu Hajar dalam syarahnya Fathul Bari memberikan penjelasan. Analladzi yakhluquhul insanu minal mali. Maksudnya bahwasanya orang yang menggantikannya dalam kepemilikan harta. Nah, kira-kira kalau ditanya lebih disukai itu yang ada pada dirinya atau yang nanti yang akan diwariskan oleh keturunan kita yang lebih disukai itu? Maka kemudian kenapa ada ungkapan semacam ini? Ada ungkapan nanti harta ini akan diwariskan dan harta ini ada pada dirinya. Wa in kana huwa fil hali mansuban ilaihi fa innahu bi'tibarin tiqadihi ila warisihi yakunu mansuban lil warisi panisbatuhu lil maliki fi hayatihi haqiqatun. Walaupun saat itu dinisbatkan kepadanya, kepada turunan ya, ataupun kepada dirinya, namun nanti akan berpindah kepada ahli waris. Jadi ketika apa yang ada pada ibu, apa yang ada pada bapak, suatu saat ketika tiada, kembali ke siapa? Ahli waris. Nah, persoalan ketika kembali kepada ahli waris itu yang akan jadi persoalan. Apakah ahli waris kita yang akan melanjutkan kebaikan, ataukah justru ahli waris kita lah yang akan memutuskan kebaikan? Bagi seorang yang beriman, besar harapan apa yang sudah dia kumpulkan, apa yang sudah dia tanam, dari mulai dia kumpulkan sedikit demi sedikit, bukan hanya sebatas harapannya dia rasakan sendiri, tapi bisa dirasakan oleh keturunannya, tapi bisa juga dia petik kelak di yaumul kiamat. Tetapi tidak sedikit di kalangan kita, justru ketika dia sudah berencana seperti itu, ternyata habis oleh turunannya digunakan untuk hal-hal yang tidak pantas. Berarti turunan tersebutlah yang memutuskan kebaikan yang sudah kita rintis. Alangkah ruginya kalau kita memiliki turunan seperti itu.
Berarti kalau ada kasus seperti itu, apa yang harus kita lakukan? Dihabiskan ketika kita masih hidup, atau angkewelah disimpan kewe sugan turunan bisa melanjutkan kebaikan kita. Si kira-kira Bu mau naik kajadan dia gitu, terus katingali gelagat anak-anak kita teh. Ketika diberikan malah akan habis di perkara yang tidak baik. Kira-kira ibu akan bagaimana bersikap? Atau bapak akan bersikap bagaimana? Dihabiskan hari itu saja? Atau nanti welah tenan naon? Cik, mau bagaimana Bu? Mau ditahan? Disiapkan? Tahan? Mah nggak tenan naon? Sebab nanti pilihan nanti mah kembalinya. Kalau mau ditahan tidak jadi masalah, cuman siapkan suatu saat kalau turunan kita tidak melanjutkan gitu. Harus siap mentalnya. Kumasa mau dihabiskan? Mangga eta oge. Supaya apa? Supaya turunan kita ditakdirkan mendapatkan sesuatu, dia tidak dipakai kepada keburukan. Silakan pilihan. Nah, maka dari itu ketika ada ungkapan nanti ahli waris layak akan menggantikan kita, itu prinsipnya hanya sebatas bukan hakiki, tapi hanya sebatas dikaitkan saja gitu. Makanya wanisbatuhu lil warisi fi hayatil muwaris majaziyatun wa min ba'di mautihi hakikiyatun. Maka penisbatannya kepada pemiliknya sewaktu hidupnya adalah dalam arti sebenarnya. Misal bapak gaduh mobil, nu saha eta Pak? Nu bapak nu murang kali. Nah, yang bapak. Itu kan ya. Nah, suatu saat anak bapak mau menggunakan nu saha eta? Nu budak nu bapak. Nu bapak keneh. Tah, maka dalam agama kita ada aturan main. Mesti jelas dulu perpindahan milik itu ya. Kenapa mesti jelas dulu perpindahan milik? Sebab dalam agama kita gini ada istilah harta anak, harta orang tua. Tapi harta orang tua belum tentu harta anak. Karena mah dibaliknya. Dibaliknya. Orang mah harta anak, harta bapak, harta anak. Lamun itu harta bapak adalah atau harta orang tua adalah harta anak, prinsipnya suatu saat ketika anak kita memakai barang yang kita miliki jangan dipersoalkan. Itu ya. Kemudian suatu saat ketika anak kita meminjam kepada kita, entong dipersoalkan. Tong dipersoalkan, tong ditagih, karena prinsipnya apa? Harta orang tua, harta anak. Gitu. Tapi sebaliknya, ketika orang tua meminjam kepada anak, maka anak punya kewajiban menagih tidak ke orang tua? Punya. Kenapa? Karena harta orang tua, harta anak. Ya. Tidak begini, harta anak, harta orang tua. Berarti kalau ada orang tua kan sok aya ibu bapak kabudak ngecelok heula. Berarti mun bahasa ngecelok kada dibayar. Sok dibayar tara Bu? Alhamdulillah. Cenah kabudak balitungan. Ieu mah secara hukum agama dulu pernah kan kita mah bagian dari urfi itu mah ya. Bagian dari adat, kebiasaan. Berbeda nanti kasusnya. Kalau secara syar'i prinsipnya kalau ada orang tua, kalau tadi prinsipnya harta orang tua harta anak, berarti ketika orang tua meminjam kepada anaknya harus dikembalikan, wajib hukumnya. Itu wajib dibayar. Kalau wajib dibayar, konsekuensinya teu mayar. Boleh tidak anak menjatuhkan nama baik orang tuanya? Nah, tidak boleh Bu. Nah, tidak boleh. Kan gini bahasanya. Harta orang tua, harta anak. Suatu saat orang tua meminjam harta anaknya. Karena kan harta anak bukan harta orang tua ya. Itu berarti suatu saat orang tua minjam kepada anaknya. Lalu si orang tua tidak mayar. Kan cek aturan agama kalau ada yang berhutang tapi tidak mau membayar padahal dia mampu bayar, boleh tidak kehormatannya dijatuhkan? Boleh.
pasien eta mah ke orang lain. Kan persoalannya harta siapa ini? Harus jelas dulu. Itu konsekuensinya. Tapi kenyataan dalam agama tidak seperti itu. Justru terbalik dalam agama. Dalam agama kita mah harta anak adalah harta orang tua. Naon dalilna? Naon buktina? Aturan agama mengatakan kalau ada orang tua berhutang kepada anaknya, maka tidak boleh atau haram hukumnya menjatuhkan kehormatan nama baik orang tuanya. Beda kalau kepada orang lain. Kalau orang lain ya gitu. Kenapa ada ungkapan aturan seperti tadi? Karena harta anak harta orang tua. Ngan urang mah teu kitu itunya. Nya harta anak harta orang tua harta anak gitu. Itu keumumannya. Karena dalam agama tidak seperti itu, ya. Maka dari itu, ketika orang tuanya masih ada, maka selama itu pula anaknya tidak diperkenankan seenaknya menggunakan harta orang tuanya. Nah, sekarang berbicara urfi, kan di urang mah, urang ngumpulkeun harta teh keur saha? Untuk anak. Iya, betul untuk anak. Itu maknya keur sejen jeung budak kudu balitungan, itu secara urfi dibenarkan oleh agama, benarkan kalau memang seperti itu aturan mainnya gitu. Nah, nanti ada konsekuensinya. Salah satu di antara konsekuensinya ketika anak kita ya memakai seenaknya harta yang kita miliki, jangan dipersoalkan. Ridho tuh Pak, ya ujug-ujug harta bapak, bumi bapak, tanah bapak, ku budak teh jo langsung we digadekeun, ridho tuh Pak. Ridho tuh Bu, ujug-ujug diical we tanpa sepengetahuan ibu, boleh tidak? Apaan cenah harta ieu harta non? Kerbudak teh tidak kan ya tuh nya pelebadi mana gitu. Nah, makanya harus jelas dulu. Nah, oleh karenanya Islam mengajarkan kepada kita perjelas dulu salah satu di antara perpindahan milik itu. Nah, Rasul pernah suatu saat diminta oleh seorang sahabat untuk menjadi saksi. Ya Rasulullah, jadilah engkau saksi aku, sebab aku akan memberikan sesuatu kepada anakku. Bahasanya ge memberikan. Berarti nu pokok milik saha eta? Milik anak, milik orang tua. Tah, milik orang tua. Bahasanya memberikan. Gitu. Ternyata pada saat itu Rasul bertanya, ketika kau mau memberikan kepada anak-anakmu, apakah semua anak-anakmu itu kebagian? Maka sahabat ini menjawab, tidak ya Rasulullah, hanya segelintir anak saja yang kebagian. Maka Rasul mengatakan, aku tidak mau menjadi saksi sesuatu yang berkaitan dengan pelanggaran aturan agama. Ya aja, kalau mau ambil lagi semuanya, kalau mau berikan kebagian, semua anak-anak kamu harus kebagian. Nah, di kita inilah yang jadi masalah. Kadang-kadang anak tertentu nu terus diberean teh, tapi anak nu ieu mah kurang kusabab tingkah lakuna. Ada yang seperti itu. Tapi Rasul mengajarkan deksa goreng-gorengna budak tetap budak urang. Kalau mau memberi, beri semua. Namun tentu nanti persoalan tentang kadar keadilan itu dikembalikan sesuai dengan kebutuhan. Prinsip adil bukan berarti harus sama, lihat dari sesuai dengan kebutuhannya. Gitu. Nah, kemudian setelah itu akhirnya diambil lagi. Setelah diambil, lalu diberikan semua anak-anaknya sesuai dengan kadar kemampuannya masing-masing. Nah, kemudian ketika Rasul bertanya seperti tadi, para sahabat menjawab, qalu ya Rasulullah. Mereka menjawab, wahai Rasulullah, ma minna ahadun illa maluhu ahabbu ilaihi. Tidaklah seorang pun dari kami kecuali lebih menyukai hartanya. Itu jawaban di para sahabat. Berarti tetap secara naluri manusia
apa yang ada pada dirinya lah yang lebih disukai, ketimbang nanti harta yang dimilikinya justru akan berpindah kepada anak-anaknya. Tapi kalau orang tuanya soleh, anaknya soleh, tidak akan jadi persoalan walaupun nanti dimiliki oleh anak-anaknya. Nah, kemudian disinilah Rasul memberikan sebuah batasan. Ketahuilah, kalau itu yang jadi pilihan kalian, qala fa inna malahu ma qaddama, karena sesungguhnya hartanya adalah yang telah digunakan. Gini Ibu, Bapak gaduh artos 100.000 nu saya Pak, nu Bapak, nu putra Bapak, belum Pak, belum nu Bapak, belum nu putra Bapak, nambe ayah di Bapak hungkul gitu ya, nambe ayah di Bapak hungkul. Kenapa? Ketika uang 100.000 ini dikempil-kempil ke Bapak teh, dikempil-kempil ku Ibu teh, disimpan di nu hanapeun bantal, efek kumurang kali dicanak jadi nusaha ya, dimanfaatkan kumurang kali jadi nusaha nu Bapak nu budak tuh ya. Berarti prinsipnya Nabi mengajarkan yang jadi miliknya itu yang sudah digunakan. Ini jadi satu ajaran kepada kita. Berarti kalau baru ada pada diri kita belum tentu menjadi milik kita, walaupun secara bahasa sudah mutlak milik kita gitu. Tapi pada hakikatnya belum. Kenapa? Sebab apa yang ada pada diri kita tidak mustahil suatu saat akan berpindah kumaha eta carana. Ya. Nah, maka dari itu Rasul mengarahkan supaya apa yang ada pada diri kita mutlak milik kita teu kaganggu ka mana-mana, ngajarkeun Nabi kumaha salurkanlah ke saluran yang baik. Contoh konkret, Rasul pernah mengajarkan kepada Aisyah ya, tentang udhiyah, daging udhiyah. Rasul pada saat itu bertanya kepada Aisyah, ada berapa? Bagikan. Nah, kemudian oleh Aisyah dibagikan. Lalu Nabi bertanya kepada Aisyah, berapa sisanya? Takdirkan 10 misalkan. Kata Aisyah, sisanya 3. Pada saat itu Nabi mengatakan, bukan 3 yang tersisa mah, justru yang tersisa mah 7. Kan ngahulang, nah hasilnya 7. Cek hitungan matematik, nu tersisa apa Bu? Yang 3 yang ada pada kita itu kan ya, itu yang tersisa. Ternyata hukum Islam dibalik cara berpikirnya. Justru yang tersisa mah bukan yang ada pada kita, tapi yang tersisa mah yang sudah dibagikan. Kenapa bahasanya seperti itu? Karena ketika sudah digunakan, ketika sudah dibagikan, pertanyaannya catatan pahalana kersaha. Kersaha. Mutlak yang membagikan. Sedangkan yang 3 bisa jadi pahala. Bisa jadi dosa. Bisa tidak ada dosa atau pahala. Bisa, kalau bagaimana? Jadi kumaha gitunya. Diangkap jadi pahala, jadi dosa gitu. Baru akan berpahala kalau bagaimana? Digunakan untuk kebaikan. Ya. Baru akan jadi dosa bagaimana? Digunakan untuk keburukan. Tah, ketika yang 7 ini dibagikan sudah jelas jadi pahala, makanya yang tersisa itu 7. Maka oleh karenanya Nabi mengatakan dengan kalimat fa inna ma lahu ma qaddama, sesungguhnya hartanya adalah yang telah digunakan. Nabi mengajarkan manfaatkan harta yang ada pada diri kita untuk kebaikan. Supaya apa? Supaya terus bertambah kebaikan dan tidak berpindah kepada siapapun. Tak kira-kira
Kalau semua sudah berpikir seperti ini, ketika mengeluarkan itu yang besar yang sedikit. Sok Bu, ngageun malit. Ya, kenyataan? Anehnya. Padahal Islam sudah mengajarkan. Ya. Berarti kalau begitu yang mutlak milik kita yang besar yang kecil. Kalau yang kecil kita keluarkan, nu kecil, nu badak kemana? Duka tuh, cantang tuh jadi milik orang. Ya. Nah inilah kenapa Nabi mengajarkan seperti itu supaya apa? Kita semangat dalam memberikan itu bukan yang paling kecil, tapi yang paling besar. Kenapa? Karena catatannya sudah mutlak milik kita. Mau dioper-oper. Gitu. Contoh. Bapak, Ibu punya tanah. Lalu tanah tersebut diwakafkan 1 meter diwakafkan. Punyana 1 hektar. Yang jadi mutlak milik Bapak nu mana? Nu 1 meter. Berarti 1 hektar kurang 1 meter seberapa ini? 1 hektar kurang 1 meter lah. Nah, nu 1 hektar kurang 1 meter itu sudah milik siapa? Belum tentu milik kita, belum tentu milik anak kita. Nah, senabut bisa gitu belum tentu milik kita. Ngan mustahil isuk pagi atau orang meninggal, setelah meninggal anak kita pun meninggal lagi kumaha tah? Turunan deui, teu aya deui turunan ka mana? Menguap begitu saja. Rugi tidak? Kalau seandainya harta begitu saja, alangkah ruginya. Gitu. Oleh karenanya ketika harta tersebut misalkan tanah tadi 1 hektar, kemudian kita wakafkan, oleh kita masih hidup nih, wakafkan misalkan 1/2 hektar, maka sudah jelas catatannya milik kita yang 1/2 hektar. Sedangkan yang 1/2 hektar lagi belum tentu jadi milik kita, catatan kebaikannya. Sebab tidak mustahil oleh anak kita yang dimanfaatkannya. Dan nanti ini nyambung lagi, Bu. Misal kejadian ibu bapak meninggal, mewariskan harta. Lalu oleh anak kita disedekahkan harta warisan itu. Pertanyaannya, catatan siapa itu? Catatan kita, catatan anak kita. Catatan anak kita. Sedangkan di satu sisi kita kekurangan tambahan catatan amal soleh. Kumaha tah nambahanana? Bagaimana nambahnya? Bisa ngeclok kata tanggi? Moal biasa. Bisa ngeclok kepada anak kita? Moal. Gitu. Berarti konsekuensinya supaya mutlak milik kita kudu kumaha? Manfaatkan ketika kita masih hidup. Makanya disebut dengan sedekah jariyah itu bukan ketika kita sudah meninggal, tapi ketika kita masih hidup. Sebab kalau sudah meninggal, status miliknya itu sudah berpindah. Ahli waris kita yang mendapatkannya. Syukur-syukur ahli waris kita nusaloleh. Maka kalau ahli waris kita nusaloleh lah yang akan melanjutkan kebaikan kita, tapi beda persentasenya. Pamannya, kita punya harta, lalu diwariskan kepada anak kita. Oleh anak kita disalurkan kepada perkara yang baik. Tetap orang tua kebagian, tapi tidak 100%, hanya kebagian persentase saja. Berarti lamun kebagian persentase ageng alit, Bu. Alit. Tamatak mun kitu mending keneh 100%, mending persentase. Tah, berarti lamun hoyong 100% kudu kumaha? Ketika mengeluarkan ketika kita masih hidup, entong nupang alitna tapi kedah nu tah gitu. Ngan eta cenah berat cek setan teh entong mun dikaluarkeun lebar itu tantangan gitu.
Makanya kan Aisyah dengan disindir oleh Nabi dengan sindiran seperti itu baru sadar, oh iya mun gitu. Akhirnya semangat untuk menghabiskan apa yang ada pada saat itu yang dimiliki gitu. Nah, maka fa inna malahu maqaddama ay huwa alladhi yudopu ilai fil hayati wa ba'dal mauti. Nah, apa yang maksudnya fil hayati wa ba'dal maut? Maksudnya harta yang disandangkan kepadanya sewaktu hidup. Sewaktu hidup dia banyak bersedekah. Sewaktu hidup dia banyak bersedekah jariah. Dan setelah mati, maksudnya setelah mati, ketika hidup dia berwanti-wanti. Ya. Omat yang harta bapak teh sekian, nanti kalau bapak sudah meninggal, sebagiannya tolong sumbangkan untuk si anu. Milik saya dulu ya. Milik orang tuanya. Tapi kalau tidak ada bahasa seperti itu, sudah mutlak nanti milik anak-anaknya. Kalau milik anak-anaknya, ya tergantung anak-anaknya untuk menggunakan itu. Berbeda dengan harta yang ditinggalkan. Kalau yang ditinggalkan tadi tidak sama sekali tidak berbicara apa-apa. Jadi ketika pas punya harta lalu meninggal dunia, tos aturan mainnya, aturan main ahli waris nanti. Ya. Nah, nanti berbicara tentang bab ahli waris ini suka jadi persoalan antara laki-laki dengan perempuan, masuk rame teh. Sebab ngukurang kurasa biasana teh. Nah, cenah ari si AA anu ngan sabatas nanya unggul aku masih emak teh menang 2 bagian, ari abdi nu ngurus nu jadi emak nu bapak ngan kabagian 1 bagian, asa teu adil. Nah, kalau diukur rasa pasti akan seperti itu. Tapi kenyataan justru agama mah adil. Kenapa dikatakan adil? Karena dilihat dari satu sudut pandang. Salah satu sudut pandangnya, Bu, lamun ibu kenging warisan hiji keur saha, Bu? Kaum keluarga atau mutlak milik ibu? Nu ibu. Daya kewajiban ibu menafkahi keluarga. Tah matak lamun ibu kenging warisan jempe ge teu naon, Bu. Teu wartos-wartos kacaroge wios, Bu. Kenapa? Karena itu adalah mutlak seorang perempuan. Tidak ada beban kewajiban untuk memberikan nafkah kecuali kalau ibu solehah. Ada soleh masuk wartos, Pak, alhamdulillah kenging sakieu, itu alhamdulillah tiasa nambih modal tuh nya. Itu. Tapi beda seorang laki-laki ketika dia dapat 2 bagian karena dia punya beban kewajiban untuk menafkahi, maka secara tidak langsung nu 2 ieu kasahakeun ka istrina. Lamun anu soleh mah 2 nana dipasikeun itunya. Lamun anu biasa-biasa hiji we nu hiji mah keur jajan. Boleh tidak seperti itu? Boleh. Tapi lamun nu salah 2 nana dipasikeun nya teu nganafkahan nya menang warisan teu inget gitu, eta mah salah gitu. Nah, berarti kalau begitu takdirkeun ada seorang laki-laki soleh, suami soleh, kemudian istrinya pun soleh. Si istri ini dapat warisan dari keluarganya 1, keun teu naon tong hariwan. Kan ibu akan dapat tambahan dari suami ibu. Berarti jadi sabaraha tah, Bu? 3. Lamun soleh mah 2 nana dipasikeun nya. Berarti lamun laki-laki kosong. Adil teh, Bu? Adil ya. Lamun teu adil. Berarti nu kadana nuntut saha kadana mah? Laki-laki yang menuntut. Tapi kenyataannya itu tadi diputar balikan fakta orang-orang orientalis itu yang menganggap bahwa hukum Islam itu tidak adil. Kenyataan seperti itu. Yang kedua, hikmahnya kenapa perempuan 1 bagian, laki-laki 2 bagian? Allah satu hikmahnya, Rasul pernah ditanya oleh sahabat, ya Rasulullah, kalau saya berbuat baik kepada orang tua, siapa yang saya dahulukan? Ibumu. Sampai seberapa kali itu teh? Nah, ya. Contoh kayak nama boboran putra-putra ibu atau nabi putra-putra bapak lebih perhatian memberikan kanyaah ka ibu ke bapak. Ya, ka ibunya sisir nama.
nya tong wartos-wartos kasih bapak mah. Ibu mah dikempilan, nyumput bejeng teu wartos si bapak. Kan itunya. Tuh nya. Adil teh Bu? Teh adil pisan. Ngan teu nyadar eta teh gitu. Yang hanya banyak menuntut cenah yang dua bagian sang rata justru Islam sudah mengatur sedemikian rupa. Dan kenapa Islam mengajarkan seperti itu? Karena ketika sudah meninggal dunia, harta ini bukan milik siapa-siapa, kembali kepada Allah. Maka karena kembali kepada Allah yang memiliki hakiki, maka Allah pun mengatur tah ieu keur si ieu mah sekian bagian, keur si ieu mah sekian bagian. Allah lebih tahu tentang apa kegunaan dan hikmah di balik itu semua. Terjawab ternyata. Nah makanya ketika ia meninggal sudah kembali lagi kepada yang memberikan itu kepada Allah. Maka karena kembali kepada Allah aturan waris yang berlaku. Nah, maka dengan ungkapan ini Rasul mengatakan kalau begitu saya tidak langsung harta yang mutlak milik kita yang sudah termanfaatkan oleh kita. Berarti kalau belum termanfaatkan belum mutlak milik kita. Walaupun secara nama ada pada diri kita, walaupun secara nama tertulis atas nama kita, tapi belum hakikatnya milik kita karena belum termanfaatkan oleh kita. Maka kalau sudah termanfaatkan baru mutlak milik kita. Gaduh mobil anu di anggona teh kusaha nu sering anggona. Budak kurang we. Berarti mun kitu mah hakikatna nu saha eta teh Pak? Tah, ya. Gitu. Ya. Nah, wa malu warisihi ma'akhara ay ma'akharahu minal malil ladzi yatrukuhu wa la yatasaddaqu minhu hatta yamuta. Sedangkan harta pewarisnya adalah yang ditinggalkan. Maksudnya apa yang ia tinggalkan berupa harta yang tidak disedekahkan olehnya sampai ia meninggal, itu baru harta warisan. Tapi ketika dia hidup sudah sedekahkan, itu tetap harta yang meninggal dunia. Nah, ada hikmah tentang persoalan harta, dan untungnya persoalan harta berbeda dengan persoalan yang lain. Ternyata berdasarkan keterangan ini ada sebuah hikmah yang bisa kita petik. Qala Ibnu Battalin wa ghairuhu. Ibnu Battal dan yang lainnya berkata, fihi tahridu ala taqdimi ma yumkinu taqdimuhu minal mali bi wujuhil kurbati wal birri liyantafi'a bihi bil akhirati. Hadis ini sebagai anjuran untuk menggunakan harta dalam rangka taqarrub kepada Allah dan kebaikan agar mendatangkan manfaat di akhirat kelak. Itulah yang dimaksud oleh Nabi, bahwa harta milik kita yang sudah digunakan. Digunakan untuk apa? Digunakan untuk bertaqarrub kepada Allah. Timbul pertanyaan, digunakan oleh kita untuk makan, bukan untuk bertaqarrub, ini digunakan oleh kita untuk makan. Milik siapa? Milik siapa? Milik kita? Milik siapa? Sekali lagi ya, ada makanan nih ya, makanan oleh kita supaya mutlak milik kita, digunakan oleh kita dengan cara dimakan. Bukan untuk bertaqarrub ini mah, dengan cara dimakan. Berarti dengan cara dimakan ini sudah milik siapa? Milik kita, karena sudah digunakan, dimanfaatkan. Kalau tiap hari hanya sebatas gitu dengan gitu saja, rugi tidak? Rugi tidak, Bu? Rugi sekali. Apa bedanya dengan orang-orang kufur? Sebab orang-orang kufur dia manfaatkan hanya sebatas untuk duniawi semata. Salah satunya dia mengumpulkan harta, setelah dikumpulkan harta dia beli, lalu setelah beli dia gunakan, ngan segitu. Tapi bagi orang mukmin harus punya nilai lebih. Salah satu nilai lebihnya, luruskan motivasina tambihan. Kumat tambihanana,
saya memanfaatkan air ini, ngantong diungkapkan bisi panjang teuing. Saya memanfaatkan air ini lalu saya minum. Tujuannya saya minum supaya saya kuat. Ketika sudah kuat, supaya saya kuat beribadah kepada Allah. Ayat nilai lebih. Tapi kalau hanya sebatas supaya minum, setelah minum hilang haus, sakitu hungku rugi. Bagi orang mukmin harus punya nilai lebih. Ketika dikonsumsi oleh ibu pun harus ada nilai lebih. Bahkan ketika kendaraan dipakai oleh bapak pun harus ada nilai lebih. Bagi orang mukmin harus seperti itu. Itu baru mutlak miliknya. Numpak kendaraan teh meh lancar. Naon ibadah ke Allah. Meh lancar mencari harta, setelah mencari harta saya gunakan, dan setelah digunakan supaya ibadah kepada Allah makin semangat. Harus ada nilai ujungnya ibadah. Itu yang dimaksud taqarrub ilallah. Komo lamun ku ibu dikeluarkan langsung, ku bapak langsung dikeluarkan, disedekahkan, itu mah jelas. Kan tadi memutar heula, kudu urusan dunia na heula, ieu mah langsung dapat sekian sisihkan, sedekahkan. Dapat sekian sisihkan, sedekahkan. Nganu teh memutar heula. Ngan tetap sok sanajan mutar heula oge harus ada nilai lebih bagi orang mukmin. Fa inna kulla syai'in yakhluquhul muwarisu yasiru milkan lil warisi. Karena segala sesuatu yang dimilikinya akan menjadi milik pewarisnya ketika dia sudah meninggal. Kemudian terjemahnya, jika pewarisnya menggunakannya untuk ketaatan kepada Allah, maka yang mewariskan juga akan memperoleh pahala. Tadi sebut persentase. Alhamdulillah mun saleh mah kenging warisan anak-anaknya ju langsung balalager, pokokna mah ieu mah emut ka emak, emut ka bapak, ingin tambahan untuk orang tua. Inilah yang diharapkan oleh orang tua, tambahan pahala dari anak-anaknya yang soleh. Tapi kalau ditakdirkan salah, dapat warisan habis. Tapi untung untuk harta mah, kata Ibnu Battal, kenapa dia dapat pahala? Karena dialah yang telah bersusah payah mengumpulkannya. Tapi bila pewarisnya menggunakan untuk maksiat kepada Allah, maka dosanya dijauhkan dari pemilik pertamanya. Titik. Tak keuntungan bab harta. Jadi walaupun ibu punya anak salalah, ya, harta yang diwaris, harta warisan itu dipakai untuk maksiat, ibu memuat kebagian dosa. Tapi rugi, nggak betul rugi? Tidak bertambah kebaikan. Minimal tenambihan income pahala, eta rugina gitu. Ngan berhenti weh pahalanya selama kita hidup hungkul. Eta hungkul rugina teh. Kemudian hal ini tidak bertentangan dengan ungkapan sabda Nabi. Nah, kalau ungkapan penjelasan di bawah, ini nanti ada begini, Bu. Berarti secara tidak langsung hadis ini mengajarkan kepada kita manfaatkan ketika masih hidup. Ya. Manfaatkan ketika masih hidup. Berarti secara logika habiskan dulu ketika masih hidup. Takumat dengan keterangan bahwa Rasul pun mengajarkan meninggalkan anak warisan dalam keadaan berkecukupan itu lebih baik. Itu mah berlaku hadis itu bagi ibu dan bapak kondisinya sudah tidak memungkinkan muncul ukuran usia. Enjing pageto gajigana mah ieu mah bakal mayunan. Tah untuk kondisi seperti itu jangan dihabiskan. Berpikirlah untuk generasi pelanjut. Tapi kalau ibu dan bapak jag-jag waringkas kene, pikirkan untuk sesegera dimanfaatkan. Kenapa? Karena besar kemungkinan kalau dimanfaatkan sekarang juga masih jag-jag waringkas, enjing pageto masih bisa menambah. Itu perbedaannya. Ya. Yang dimaksud oleh Nabi meninggalkan keturunan dalam keadaan kecukupan itu lebih baik. Itu berlaku bagi siapa? Bagi orang ketika nuju tedamang walas, sakit-sakitan terus-terusan, habiskan, itu mah tidak diperkenankan. Kenapa tidak diperkenankan? Karena kecil kemungkinan dia bisa bertambah lagi hartanya. Tapi ketika ibu masih jag-jag, bapak masih jag-jag,
terkena dengan ungkapan keterangan ini. Manfaatkanlah. Itu. Kenapa? Sebab tadi kita tidak tahu generasi penerus kita apakah akan melanjutkan kebaikan kita. Itu yang dimaksud bahwa hadis ini tidak bertentangan dengan hadis yang lain yang mengatakan yaitu bahwa harta yang ditinggalkan untuk generasi pelanjut dalam keadaan berkecukupan itu lebih baik. Nah, Bapak serta Ibu yang dirahmati Allah, mudah-mudahan dengan pembahasan ini, apalagi kenapa saya angkat tema ini, kan di bulan ieu mah saromeahnya dermawan semuanya. Nah, manfaatkan karena di bulan ini semua dilipat gandakan gitu. Dan pada bulan ini pula Allah memberikan kesempatan bertambah kebaikan demi kebaikan. Prinsipnya kalau kita tahu bahwa mutlak kita adalah yang besar kelak di yaumul kiamah, berarti mengeluarkan pun jangan yang terkecil tapi yang terbesar. Tapi lagi setan ngadodoho entong mending ditabungkeun, mending didepositokeun, mending diinvestkeun nya teh naon mangga ari kahoyongna kitu mah ngajak setan teh tuh kajebak. Sebab dalam surat Ibrahim kan diungkapkan bahwasanya ungkapan tersebut setan mengatakan dan Ibrahim ayat 22. Dan Ibrahim ayat 22 setan mengatakan, "Aku Allah telah berjanji, tapi janji Allah pasti ditepati. Aku pun berjanji, tapi aku berjanji pasti akan diingkari. Aku hanya tidak punya kekuatan membuat kamu jadi buruk, tidak punya kekuatan menjadi kamu jadi kufur, tapi aku hanya sebatas mengajak. Kenapa kamu mau diajak? Salahkan diri kamu sendiri." Tah kata kitu Bu di umul hisab. Tak cek setan teh alhamdulillah. Cek kita ya Allah setan salahkeun. Abdi teu daek sedekah teu kusabab setan. Cek setan ke heulaanan. Tak kitu berenang. Ya. Jadi balitungan ke di umul hisab teh. Mudah-mudahan di hari terakhir ini kita manfaatkan semaksimal mungkin berbagai macam kebaikan, baik melalui harta kita, melalui panca indera kita, dan melalui berbagai macam yang lainnya. Insya Allah kita menjadi manusia-manusia yang dilahirkan oleh Allah yang dijanjikan la'allakum tattaqun. Itu saja mungkin yang bisa dibedah pada kesempatan ini. 1 menit ada kesempatan untuk bertanya karena jatahnya sampai jam 3 ya. Maka kalau ada yang kurang jelas untuk ditanyakan. Daya. Oh nyata satu gitu mah kan tuh mempraktekkan. Ya itu saja, mohon maaf atas segala kekurangan. Aku qouli hada wa astaghfirullah li wa lakum. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata ayun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana dzalamna anfusana fa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahummal afu tuhibul afwa fa'fu anni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.